Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Karina Agustina dengan NIM 23040059 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem digital yang mencakup pengertian sistem digital, pengertian gerbang logika, perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital, serta jenis-jenis bilangan. Oke, yang pertama ada pengertian sistem digital. Apa sih itu sistem digital? Jadi, sistem digital adalah suatu sistem atau kumpulan unsur yang memproses informasi. Nah, informasi ini dapat berupa data, instruksi, atau sinyal yang direpresentasikan dalam bentuk diskrit, yaitu nilai-nilai yang terpisah dan berbeda menggunakan kode-kode digital seperti 0 dan 1. Nah, kemudian ada juga nih pengertian sistem digital menurut para ahli. Yang pertama, menurut William Kleitz, sistem digital adalah sistem yang menggunakan sinyal-sinyal diskrit untuk merepresentasikan informasi. Kemudian menurut Thomas L. Floyd, sistem digital adalah sistem yang beroperasi dengan menggunakan besaran-besaran yang memiliki nilai-nilai diskrit. Menurut Donald D. Gibbon, sistem digital adalah sistem yang memproses informasi dalam bentuk bilangan biner, yaitu 0 dan 1, menggunakan operasi logika tertentu. Nah, kemudian selanjutnya ada pengertian gerbang logika. Apa sih itu gerbang logika? Jadi gerbang logika adalah komponen dasar dalam sistem digital yang mengimplementasikan fungsi-fungsi logika boolean. Jadi, fungsi gerbang logika adalah untuk mengolah dan memproses informasi dalam bentuk sinyal digital atau 0 dan 1 berdasarkan prinsip-prinsip logika boolean. Nah, sistem digital seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya itu menggunakan logika boolean untuk mengambil keputusan dan menjalankan instruksi. Setiap gerbang logika itu memiliki satu atau lebih masukan yaitu input dan satu keluaran yaitu output. Nah, gerbang logika juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama, gerbang AND. Apa itu gerbang AND? Jadi, gerbang AND yaitu menghasilkan keluaran 1 hanya jika semua masukan bernilai 1. Kemudian ada gerbang OR. Gerbang OR yaitu menghasilkan keluaran 1 jika setidaknya satu masukan bernilai 1. Kemudian ada gerbang NOT, yaitu membalikan nilai masukan jika masukan 1 keluaran menjadi 0 dan sebaliknya. Kemudian ada gerbang NAND, yaitu kebalikan dari gerbang AND, menghasilkan keluaran 0 hanya jika semua masukan bernilai 1. Kemudian ada gerbang NOR, yaitu kebalikan dari gerbang OR, menghasilkan keluaran 1 hanya jika semua masukan bernilai 0. Kemudian ada gerbang XOR, yaitu menghasilkan keluaran 1 jika masukan berbeda. Kemudian yang terakhir ada gerbang XNOR, yaitu kebalikan dari gerbang XOR, menghasilkan keluaran 1 jika masukan sama. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital. Yang pertama, dari segi bentuknya, sinyal analog itu berbentuk kontinu, bentuk gelombang yang halus dan berkelanjutan. Kemudian ada sinyal digital. Sinyal digital ini berbentuk diskrit, yaitu memiliki bentuk gelombang yang terputus-putus atau diskrit. Nah, dari segi nilai, sinyal analog ini berbagai nilai. Sinyal analog ini dapat memiliki berbagai nilai amplitudo atau tegangan atau kekuatan dalam rentang tertentu. Sedangkan sinyal diskrit itu hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. 0 yaitu rendah atau mati dan 1 yaitu tinggi atau hidup, begitu. Kemudian dari segi ketahanan terhadap noise atau tegangan, sinyal analog ini lebih rentan karena sinyal analog lebih mudah terpengaruh oleh gangguan atau noise, karena perubahan kecil pada amplitudo dapat mengubah informasi yang terkandung dalam sinyal. Nah, sedangkan sinyal digital itu lebih tahan karena informasi hanya direpresentasikan oleh dua nilai yang berbeda jauh, sehingga perubahan kecil pada amplitudo tidak akan mengubah informasi.
Nah, dari segi penyimpanan, sinyal analog ini lebih membutuhkan media penyimpanan yang besar karena sinyal analog memiliki informasi yang kontinu, maka diperlukan media penyimpanan yang besar untuk menyimpan data sinyal analog. Nah, sedangkan sinyal digital itu lebih efisien. Kenapa? Karena sinyal digital hanya memiliki dua nilai, maka penyimpanan data sinyal digital lebih efisien dan membutuhkan ruang yang lebih sedikit. Nah, contoh sinyal digital yaitu ada suara, suhu, tegangan. Sedangkan contoh sinyal digital itu ada data komputer dan sinyal digital audio. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis bilangan. Yang pertama ada bilangan biner. Jadi, bilangan biner adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Nah, sistem bilangan ini digunakan oleh komputer untuk menyimpan dan memproses data. Kemudian ada bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan 8 simbol, yaitu 0 hingga 7. Nah, sistem bilangan ini sering digunakan dalam pemrograman komputer. Selanjutnya ada bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang kita gunakan sehari-hari menggunakan 10 simbol, yaitu 0 hingga 9. Kemudian ada bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol, yaitu 0 hingga 9 dan A hingga F. A itu mewakili 10, B itu mewakili 11, C itu mewakili 12, D itu mewakili 13, E itu mewakili 14, dan F mewakili 15. Nah, sistem bilangan heksadesimal ini sering digunakan dalam pemrograman komputer karena dapat merepresentasikan data dengan lebih ringkas. Begitu, teman-teman. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for attention. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.